kita sekarang. Semua ini tidak pernah lepas dari persoalan politik. Kenapa? Saya ingin berbicara langsung kepada to the point. Persoalannya setelah kita kaji, di mana umat Islam belum mampu memanfaatkan instrumen demokrasi untuk kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Di saat umat yang lain mampu memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan dan kekuatan-kekuatan mereka, umat Islam sekarang ada umat yang dipersepsikan oleh umat yang lain dan pemikirannya mengikuti persepsi orang lain. Menjadi umat yang direncanakan, bukan umat perencana bagi masa depannya. Akhirnya miliknya menjadi milik orang lain, budayanya hancur sehingga berubah, ingin menyesuaikan diri dengan budaya yang lain, jati dirinya hancur. Inilah kondisi sekarang. Sebabnya apa? Sebabnya karena kelemahan dakwah Islam di dalam semua aspek kehidupan. Islam dieksklusifkan hanya di aspek masjid, aspek ibadah. Dalam kenyataannya, kita beragamanya di masjid, beragamanya di saat beribadah, tetapi tidak beragama di dalam aspek kehidupan lain, termasuk di dalam berpolitik. Akhirnya apa? Terpisahlah semua aspek kehidupan dari agama, maka hancurlah kehidupan. Contohnya, kita mau bicara ekonomi, katanya ekonomi syariah. Yang tahu syariah tidak tahu ekonomi, yang tahu ekonomi tidak tahu syariah. Yang mekat hana buat syariat, buat bak mekat, yang buat hana mekat. Akhirnya terpisah. Kemudian ini langsung ke politik. Ini contoh bagaimana beragama dalam politik. Politik adalah aktivitas, sebuah aktivitas yang berkaitan dengan publik dalam persoalan urus-mengurus, memimpin. Itu tidak keluar dari aktivitas manusia. Kalau manusia itu muslim, tahu dirinya muslim, dia harus tahu bahwa setiap aktivitasnya tidak pernah keluar dari aturan Allah. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak haram, halal. Itu pasti. Tidak ada hukum dalam Islam kalau kamu berpolitik itu di luar area halal haram, bebas halal haram. Itu tidak ada hukum dalam Islam. Di saat Anda berpolitik, Anda berbicara, ada halal haram berbicaranya, ada etika berbicara di dalam Islam. Apakah semua politisi muslim tahu etika berbicara? Yang kemudian dikumpulkan etika berbicara itu di dalam adabul lisan.
berbicara berbohong, pencitraan, munafik, ghibah, namimah, khud fil batil, fudulul kalam, di mana di situ ada pembicaraan yang haram, yang berdosa, sehingga Rasulullah sendiri mengatakan banyak penghuni neraka hasil dari dosa omongannya, bukan dosa tangannya mencuri, bukan dosa karena berzina, tapi hanya karena dosa-dosa berbicara. Itu yang banyak penghuni neraka, karena aktivitas berbicara jauh lebih banyak daripada aktivitas yang lain. Komunikasi, interaksi dan komunikasi itu 70% aktivitas manusia. Menjadi amalnya. Kalau amalnya jadi haram dalam setiap pembicaraannya, maka ujungnya ke neraka. Hasil dari lidah yang tersembunyi di dalam mulut. Menulis, berinteraksi dengan cara-cara lain juga sama. Apakah ada itu? Akhirnya apa? Dia tidak pernah mengamalkan Islam di saat berpolitik. Sekarang terlibat di dalam politik tidak cuma politisi, tetapi yang terlibat sampai orang bisu terlibat dalam politik, orang tuli terlibat dalam politik, orang bodoh terlibat dalam politik. One man, one vote. Suara orang cerdas dengan suara orang bodoh sama nilainya. Semua terlibat dalam politik, tetapi dia tidak tahu mengimplementasikan agamanya di saat berpolitik. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya hancur negeri ini karena usidal amru ila ghairi ahli. Setiap urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka negeri ini hancur. Fasntazirus sa'ah. Ini dosa demokrasi kalau saya katakan. Mengambil kebijakan, melibatkan semuanya di dalam politik tanpa mencerdaskannya, tanpa mengajarkan politik itu, maka ini dosa-dosa demokrasi. Islam itu luas, persoalan politik luas. Konflik hari ini terjadi amburadul sebenarnya karena yang berpolitik tidak punya kecerdasan yang memadai di dalam berpolitik. Orang kalau tidak cerdas bermain, pasti main kasar. Siapa yang tidak cerdas? Politik dua kalau sekarang. Yang dipilih dengan yang memilih. Pihak tim suksesi dan yang dipengaruhi oleh tim sukses. Kalau dua-duanya belum cerdas di dalam mempersepsikan politik, kurang tahu tentang politik dan hal yang berkaitan dengan politik, wajar gaduh dan konflik terjadi huru-hara dalam politik. Pemain bola kalau tidak cerdas main bola pasti main kasar. Kalau sudah kalah pasti main kasar, panik. Saya ingin mengatakan, kalau orang musuh Islam mampu memanfaatkan demokrasi sebagai kekuatan untuk menghancurkan Islam, kenapa tidak umat Islam memanfaatkan demokrasi untuk memperkuat Islam? Karena Islam itu keadilan, Islam itu kesuksesan, Islam itu kemakmuran. Sayang sekali Aceh yang mendeklarasikan dirinya syariat Islam, tapi cara berpolitiknya tidak Islami. Kenapa? Tidak diajarkan bagaimana memanfaatkan demokrasi untuk Islam dan bagaimana mengislamkan demokrasi itu.
saat orang liberal ingin meliberalkan demokrasi, kenapa orang Islam tidak bisa mengislamkan demokrasi? Di Aceh ini, kalau syariat Islam benar-benar tegak, dipastikan ekonominya baik, semuanya baik. Kalau kehidupan orang Aceh tidak sukses, ekonominya terpuruk, segala aspek kehidupan terpuruk, itu belum syariat Islam. Kenapa? Karena yang mengoperetkannya tahu politik, tidak tahu syariat. Ini yang jadi persoalan kan? Saya yakin adik-adik sekarang, saya bisa dialog dengan siapa saja, tapi mungkin ini terlalu mudah. Saya harus turun bicara. Cuma kesimpulannya begini adik-adik, saya mau berdialog dengan siapa saja, bahwa dengan syariat Islam yang benar, apabila mampu kita transformasikan menjadi hukum positif, aturan positif, bisa kita transformasikan kepada kebijakan-kebijakan, insya Allah Aceh akan maju, Aceh akan bersaing, Aceh akan menjadi mercusuar kembali. Tapi syaratnya robah paradigma politik. Kita tidak merubah demokrasi. Silakan berdemokrasi, tapi lahirlah generasi-generasi cerdas. Apa kami bisa mengharap yang tua ini, generasi milenial menjadi generasi cerdas ke depan, yang mampu memanfaatkan demokrasi itu untuk memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kita naik haji, naik apa? Naik apa? Naik pesawat kan? Siapa yang buat pesawat? Orang Aceh? Orang non-muslim kan? Tapi kita pakai pesawat itu kemana? Naik haji kan? Begitulah demokrasi. Produk Inggris induknya, produk Barat. Tapi kalau kita cerdas, bisa manfaatkan itu. Yang menjadi masalah, ingat adik-adik, yang menjadi masalah, ada dua kelemahan. Pertama, kelemahan di dalam menguasai politik untuk kebaikan Islam, dan kelemahan menguasai Islam tanpa mengintegrasikannya ke dalam politik. Dua sisi kelemahan ini yang perlu diperkuat. Akhirnya mereka menjadi manusia yang cerdas, dan di saat cerdas pasti tidak akan konflik. Coba hari ini datang politisi tim sukses ingin menipu, hoax. Yang tertipu siapa? Yang bodoh-bodoh kan, yang kurang tahu masalah kan. Coba kalau sudah dicerdaskan semuanya, aman, tidak ada yang mampu menipu. Tapi sayang, di saat dilibatkan yang dalam politik, tidak ada sebuah lembaga atau kekuatan yang benar-benar mencerdaskan rakyat di dalam politikan. Yang ada setiap pesta perpolitikan hanya terjadi pembodohan dan pembodohan. Ini intinya. Kalau ini tidak selesai, sampai kapanpun politik hanya sebuah kegaduhan, dan politik hanya abdi permusuhan. Alhamdulillah, hari ini sekaligus politik, pilpres sekaligus dengan pemilu. Mungkin kita setelah ini agak lama abdi permusuhan, agak lama sedikit. Tapi coba selesai pileg, sudah pilpres atau pilkada, ini belum selesai udah konflik lagi kan. Satu alhamdulillah, supaya ini cepat-cepat tanggal 17 selesai. Udah itu jangan di pesta-pesta lagi, kisruh lagi, menzalimi lagi, saling intimidasi lagi. Cuma pesan saya, akhir kata pesan saya, kalau kita tidak tahu sampai dalamnya politik, lihatlah siapa yang melakukan kezaliman dan melangkahi aturan,
itu pertanda mereka adalah orang-orang yang zalim. Jangan dukung. Kalau dia berlaku zalim di dalam perpolitikan, maka dia akan zalim di dalam kekuasaan, siapapun dia. Itu saja kesimpulan isyarat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.